Pernah nggak sih kamu lagi asik makan di sebuah pesta, ya mungkin di pesta pernikahan, festival kuliner, atau bahkan jajan di pinggir jalan, semuanya terasa enak, lezat, dan kamu makan dengan lahap ya. Tapi beberapa jam kemudian, duniamu seakan terbalik ya, perut mulai melilit nggak karuan, kepala pusing, mual, bahkan muntah ya, dan kamu jadi sahabat baik ya dari kamar mandi. Kalau pernah, ya kemungkinan besar kamu sudah jadi korban dari serangan fajar yang namanya keracunan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Kasus keracunan makanan ya seringkali jadi berita heboh di mana-mana. Ya, kasus ini ya itu bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, pertanyaannya kenapa makanan yang terlihat dan juga terasa enak tiba-tiba bisa berubah jadi racun yang menyiksa tubuh kita? Hari ini kita akan jadi detektif ya, kita akan selidiki siapa saja penjahat di balik keracunan makanan, bagaimana cara mereka menyusup ke piring kita, dan yang paling penting bagaimana cara kita melindungi diri kita dan keluarga kita dari serangan mereka. Kita luruskan dulu ya, apa arti keracunan makanan sebenarnya? Oke, pertama-tama kita luruskan dulu istilahnya. Saat kita bilang keracunan makanan itu bukan berarti makanan itu sendiri beracun ya. Nah, seperti jamur liar atau ada orang jahat yang sengaja menaruh racun tikus di dalamnya. Bukan begitu konsepnya. Istilah keracunan makanan dalam konteks yang umum kita alami merujuk pada sakit yang disebabkan oleh penjahat super kecil yang nggak kelihatan alias kasat mata, yaitu kuman, yang tanpa sengaja menumpang hidup dan berkembang biak di makanan kita. Jadi masalahnya bukan pada makanannya, tapi pada penumpang gelap yang ada di makanan tersebut. Nah, siapa saja para penumpang gelap ini? Ada 3 geng utamanya ya, bakteri yang pertama. Nah, ini adalah biang keladi paling umum. Nama-nama bakteri seperti Salmonella ya, yang sering ada di telur atau ayam mentah, atau E. coli yang bisa ada di daging ya. Nah, yang kurang matang atau sayuran yang tidak dicuci bersih. Nah, yang kedua itu virus. Nah, ukurannya lebih kecil dari bakteri, tapi nggak kalah jahat ya. Contohnya norovirus yang sangat mudah menular dari orang ke orang lewat makanan. Yang ketiga, parasit dan toksin. Nah, ini termasuk parasit yang bisa hidup di usus atau racun alami dari jamur liar dan ikan tertentu. Bayangkan, makanan ini seperti sebuah kota. Kalau tidak dijaga keamanannya, kota itu bisa disusupi oleh geng-geng penjahat ini. Nah, bagaimana cara penjahat ini menyusup ke makanan kita? Ini bagian terpentingnya, bagaimana cara mereka masuk ya. Ada 4 jalur utama invasi mereka. Yang pertama itu kontaminasi silang. Ini adalah jalur favorit mereka. Contoh paling gampang, kamu pakai talenan yang sama untuk memotong ayam mentah, lalu tanpa dicuci kamu pakai lagi untuk mengiris tomat buat lalapan ya. Nah, selamat ya, kamu baru saja memindahkan markas bakteri dari ayam ke tomat. Yang kedua, pemasakannya yang tidak tuntas. Nah, jadi sebagian besar kuman akan mati kalau terkena panas yang cukup. Daging, ayam, atau telur yang dimasak setengah matang itu seperti memberikan tiket VIP ya, bagi para bakteri untuk tetap hidup dan berpesta di tubuhmu. Yang ketiga, penyimpanan yang salah. Nah, pernah meninggalkan makanan matang di meja makan ya selama berjam-jam, itu adalah kesalahan fatal. Ada yang namanya zona bahaya ya, suhu ya. Nah, antara 5 sampai 60 derajat Celcius, di mana bakteri bisa berkembang biak dengan sangat cepat. Yang keempat, kebersihan yang buruk. Nah, ini sudah jelas ya, tangan yang tidak dicuci setelah dari toilet atau sebelum menyiapkan makanan adalah kendaraan mewah bagi kuman untuk berpindah ke piring kita. Apa pertolongan pertama yang harus dilakukan? Katakanlah kamu curiga sudah jadi korban. Apa yang harus dilakukan? Ya, jangan panik ya, ini ada langkah-langkahnya. Ya, itu tentu pertama itu minum yang banyak. Jadi serangan utama keracunan adalah diare dan juga muntah ya. Nah, yang bisa menyebabkan dehidrasi parah. Ya, jadi dehidrasi itu bahaya. Nah, untuk mengatasinya itu rehidrasi adalah cara yang efisien ya. Jadi minum air putih yang cukup, minum oralit ya, atau kuah sup bening. Nah, ini sedikit demi sedikit, intinya cairan masuk. Yang kedua, istirahat istirahat di perutnya. Jadi hindari dulu makanan padat, pedas, berlemak atau produk susu ya selama beberapa waktu. Biarkan sistem pencernaannya ini pulih. Yang ketiga, jangan sembarangan minum obat. Nah, diare itu sebenarnya cara tubuh untuk mengusir para penjahat dari sistem pencernaan. Nah, jadi kalau menghentikannya terlalu cepat, itu justru
racunnya itu terperangkap lama di dalam tubuh. Nah, kalau mau minum obat, ya konsultasikan ke dokter. Langkah terakhir, segera ke dokter. Nah, kalau seandainya mengalami masalah yang kira-kira nggak tertahankan lagi, ya demam tinggi, kemudian BAB-nya nggak berhenti-henti sampai lemas, ya, kemudian pusing hebat, kemudian jarang kencing, ya pokoknya sempoyongan, ya atau matanya kunang-kunang atau udah keringat dingin, ya itu bawa ke dokter aja. Nah, ataupun gejala tidak membaik ya dalam beberapa waktu ataupun beberapa hari. Nah, gimana cara mencegahnya supaya tidak keracunan makanan? Jadi mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Polisi makanan itu adalah hal yang baik ya. Jadilah polisi makanan di rumahmu ya dengan 4 jurus. Yang pertama, kebersihan, jurus kebersihan. Jadi selalu cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah mengolah makanan. Cuci semua peralatan masak dan sayur sampai bersih ya. Yang kedua, jurus pisahkan. Jadi pisahkan bahan mentah terutama daging dan juga ayam dari makanan matang. Gunakan talenan atau pisau yang berbeda, jangan sama. Yang ketiga, jurus masak tuntas. Pastikan makanan terutama daging, unggas, dan telur dimasak sampai matang sempurna. Yang keempat, jurus pendinginan cepat. Jangan biarkan makanan matang berada di suhu ruang lebih dari 2 jam. Segera masukkan ke dalam kulkas ya. Nah, jadi supaya tidak ada keracunan makanan, nah, lakukanlah jurus-jurus tadi. Nah, kira-kira ya, nah sudah paham ya tentang pembahasan kita. Nah, gimana pendapatmu? Silakan tulis di kolom komentar. Kesimpulannya, keracunan makanan itu bukan karena kita sedang sial dan bukan karena makanan sengaja diberi racun, tapi karena adanya kuman yang masuk ke tubuh kita melalui jalur-jalur yang seringkali kita sepelekan. Ya, tapi kabar baiknya sebagian besar kasus ini bisa dicegah ya, bisa kita cegah dengan menjadi lebih teliti dan waspada di dapur dan saat memilih jajanan. Nah, kita bisa melindungi diri kita dan orang yang kita sayangi dari drama perut melilit ya. Gimana pendapat kamu tentang kasus keracunan yang sedang ramai-ramai? Kira-kira apa penyebabnya? Nah, punya pengalaman yang nggak enak soal keracunan makanan atau punya tip gitu untuk mencegahnya, silakan di-share di kolom komentar. Semua kita saling belajar ya, supaya kita saling sharing. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan juga subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.